Apa? Dokter, ini pasti ada kesalahan. Umur saya sudah 50 tahun. Cucu saja sudah umur 6 tahun. Mana mungkin saya hamil? Hasil benar. Untuk bumil risiko tinggi seperti Anda, harus kurangi stres dan perbanyak istirahat ya. Kalau sampai anak dan menantu saya tahu, gimana ini? Ternyata dia. MA, cicilan rumah sudah nunggak 2 bulan. Kalau bulan ini belum dibayar juga, rumah kita bakal disita bank. MA, kalau sampai nggak punya rumah, istriku pasti minta cerai. MA, kali ini mama harus bantu aku. Kumohon MA, ini yang terakhir kali, sumpah. Kartu ATM gajiku sudah kuberi. Di mana uangnya? Ngapain kamu di kamarku? Tuan Meng, tadi petugas kebersihan membersihkan kamar. Lupa menutup pintunya. Jadi saya masuk. Silakan keluar. Tuan Meng, kita baru saja menyelesaikan satu proyek besar. Buat apa buru-buru? Bukankah seharusnya kita minum dulu? Untuk merayakannya? Meng Xinyan itu orang terkaya se-Jakarta. Kalau aku bisa menggaetnya, perusahaan ke depannya pasti akan mulus jalannya. Siapa tahu, dalam setahun sudah bisa IPO. Anggur ini, ada yang tidak beres. Tuan Meng, menurutmu, aku cantik enggak? Malam ini, biarkan aku yang menemanimu. Aku mohon, bantuin aku. Apa sih? Siapa pun? MA, aku mohon banget. Su Shuyun, apa yang dia lakukan? Nah, kamu pulang dulu ya. Nanti mama carikan jalan keluarnya. Oke MA, tapi mama harus bantu aku ya. Ya, mari. Kau merusak reputasi hotel, masih mau kerja. Bos, ada urusan keluarga. Apa saya bisa? Minta uang muka gaji dulu? Apa? Kau pikir aku amal? Kuat ya kerja, nggak kuat ya angkat kaki. Ah, maaf bos. Saya kerja sekarang. Ah, berani-beraninya kau usir aku, Brondong. Lihat apa? Lanjut sapu lantainya. Dasar orang kampungan. Kau. Kumohon, tolonglah aku. Aku sudah tak tahan lagi. Aku akan memberimu kompensasi. Ini, Tuan, apa yang mau kau lakukan? Kami tak layani itu. Aku diberi obat. Tolong aku, nanti akan kuberi kompensasi. Ah, jangan. Ah, sudah kubilang, aku bukan wanita seperti itu. Ini salahku padamu. Apapun yang kau mau, bisa kuberikan. Kalau kau ada kesulitan, bawalah giok ini. Temui aku di mangrove. Hei, Ziming. Wanita tadi, apa dia sedang hamil? Iya, ibu hamil risiko tinggi umur 50 tahun, sudah 2 bulan. Luar biasa ya. Kenapa? Apa kau kenal? Jangan-jangan dia adalah wanita yang 2 bulan lalu tidur denganmu itu? Bukannya kau bilang 99% spermaku sudah mati? Anak itu tak mungkin milikku. Kenapa tak mungkin? Walau cuma 1%. Peluang itu tetap ada. Tenang saja, Xinyan. Serahkan padaku, kujamin akan kuselidiki sampai tuntas. Bisa nggak aku gugurin aja anak ini? Pada usia ibu, kalau melakukan aborsi, itu bisa sangat berbahaya. Buat tubuh ibu sendiri. Lagi pula, ini adalah makhluk hidup kecil. Karena sudah dikandung, mending dijalani dan disyukuri. Gimana kalau ibu pertimbangkan lagi? Anak ini kan nggak berdosa. Tapi kalau menantuku sampai tahu, dia pasti nggak akan relain bayi ini.
Nggak bisa. Aku nggak boleh biarin dia tahu. Mama pulang, ya? Tadi pagi ke rumah sakit? Jangan-jangan, dia udah tahu? Aku dengar dari Tante Zhangsi tetangga sebelah. Tadi pagi lihat Mama di rumah sakit. Ma, Mama ini sakit apa lagi sih? Masuk angin, cek ke RS. Mama nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa. Istilah nggak paham juga, Bu. Ma, kita susah banget. Kok Mama masih ada duit sisa buat ke rumah sakit sih? Kartu ATM gajiku itu udah aku kasih ke kamu semua loh. Kamu masih mau apa lagi? Gaji remeh-temeh kamu ini aja nggak cukup buat biaya. Sekolah TK swasta cucu kandungmu sendiri. Apalagi cicilan rumah dan mobil. Beberapa tahun ini, baju layak pun tak berani. Aku ini benar-benar sialnya minta ampun. Istriku, udah, ngomongnya dikurangi dikit lah. Siapa yang ngasih kamu hak buat ngomong? Aku marahin dia kenapa? Pelan-pelan dikit. Jangan sentuh anak. Aduh, Ma. Mam, aku lapar, mau makan daging. Mana ada uang buat daging? Marah sama nenekmu saja. Ah, aku mau. Aku mau sekarang. Vivi, kamu nggak apa-apa? Aku tahu kamu kesal padaku, tapi jangan lampiaskan. Pada anakku. Ma, kita tak pelihara pengangguran. Aku bilang langsung. Aku sudah carikan kamu keluarga kaya. Duda cari pengganti istri. Mereka akan kasih. Mahar 500 juta. Acara perjodohannya hari ini juga. Aku dan Ziheng akan temani kamu sebentar lagi. Ma, ayah juga sudah meninggal belasan tahun lalu. Sudah saatnya Mama cari pendamping hidup lagi. Kalian ini mau memaksaku menikah. Ma, aku juga demi kebaikanmu. Ziheng itu nggak becus, sampai aku dan anakku saja hampir susah dihidupinya. Mana ada duit buat ngurusin kamu? Dokter Feng itu 4 generasi jadi dokter. Mau uang, ada uang. Mau nama, ada nama. Apalagi yang kamu nggak syukuri sih? Nggak bisa. Aku nggak bisa pergi. Ini bukan terserah kamu. Lagi pula, uang maharnya sudah aku terima. Mau nggak mau, harus pergi. Ma, pergilah ya. Kalau tidak, Ting Ting pasti akan ceraikan aku. Ma, bukankah Mama paling sayang cucu laki kesayangannya? Ini, akan kasihan sekali anak ini kalau nggak ada ibunya. Baik. Aku pergi. Mama setuju. Lumayan juga, masih ada gunanya. Ma, tenang saja. Aku pasti akan menikahkanmu dengan penuh kemeriahan. Dokter Feng, gimana? Anda sudah lihat orangnya. Apa Anda puas? Puas. Puas banget. Shuyun, ini hadiah pertemuan dari saya untukmu. Gimana? Kamu suka? Wah, kalung ini kelihatannya mahal banget, loh, Ma. Biar saya yang simpan dulu buat Mama. Nggak mahal, nggak mahal. Ini cuma duit receh, Shuyun. Asalkan kamu mau sama saya, nanti, apapun bisa saya kasih ke kamu. Bener, kan, Ma? Pria semurah hati Dokter Feng ini. Susah banget dicari. Gimana kalau Mama terima saja lamaran Dokter Feng? Sini, Shuyun. Cobain ikannya. Segar banget loh. Kak, kamu udah hamil. Ngapain masih ikut acara jodoh-jodohan? Dokter Feng, ini pasti cuma salah paham. Mama saya bukan orang kayak gitu. Iya, bapak saya aja udah meninggal 13 tahun yang lalu. Dokter 20 tahun, kau bilang. Ilmu medis saya nggak becus gitu. Itu. Ini, kan? Hasil tes kehamilan? Apa? Ma, ini gimana ceritanya? Awalnya kupikir kamu tuh tipe istri dan ibu yang baik. Taunya, mainnya liar banget. Kalian sengaja ngerjain saya ya? Dokter Feng. Dokter Feng, ini pasti cuma salah paham. Mama tak begitu. Aku suruh cepat. Gugurin kandungannya. Pasti saya bikin dia bersih tanpa lepas nikah sama Anda. Baik, 3 hari lagi. Baik, Dokter Feng. Tenang saja, ya. Ibu tega. Main serong di belakang kami. Hari ini Anda harus ke rumah sakit dan gugurkan kandungan itu. Lepasin aku. Lepasin. Halo? Apa? Ibu coba bunuh diri lagi? Aduh, Nyonya besar, saya sudah tidak mau hidup lagi. Nyonya, cepat turun. Cepat turun. Saya sudah tidak mau hidup. Bu, Saya sudah tidak mau hidup. ibu mulai lagi. Nih, Aduh, Nyonya besar, saya sudah tidak mau hidup. Bu, apa-apaan ini? Saya tidak mau hidup. Ibu sudah tua,
Ini bahaya sekali. Cepat turun. Yang manis, ya. Susah diatur, deh. Ayo, cepat turun. Duduk yang benar. Bu, ini mau ngapain lagi, sih? Tahu nggak? Kamu ditinggal mati bapak dari kecil. Bapak berpesan agar aku membesarkanmu. Supaya sukses dan berkeluarga. Sukses sih, tapi keluarganya mana? Mana menantu perempuanku? Mana cucuku? Saya sungguh mengecewakan bapak. Mengecewakan keluarga Meng. Bu. Maaf, Bu. Aku anak durhaka. Sudah, jangan nangis lagi, ya? Bagaimana kalau ibu carikan lagi buat kamu? Siapa tahu setelah beberapa kali perjodohan, langsung berhasil. Bu. Ibu mau ngapain, sih? Aduh, ngapain? Mau gendong cucu. Emangnya kenapa? Sinian, sudah kuselidiki. Kamu akan jadi ayah. Aku jadi ayah? Apa? Saya akan jadi nenek? Hasil tes kehamilan detailnya sudah keluar. Laporannya menunjukkan, anak dalam kandungan perempuan itu adalah anakmu. Tidak mungkin. Mana mungkin azospermia bisa menyebabkan kehamilan? Loh? Kenapa tidak mungkin? Masih ada kemungkinan 1%, kan? Bu. Pelan-pelan, Bu. Jangan panik, Bu. Dasar anak kurang ajar. Terus, tunggu apa lagi? Cepat jemput menantuku itu. Kamu tunggu apa lagi? Hah? Cepat, beli suplemen dan obat kesehatan terbaik. Sewa ahli gizi terbaik. Saya mau menantu dan cucuku nanti terlihat gemuk, mulus, dan sehat. Sewa tim perawat pasca melahirkan terbaik se-Indonesia. Saya tidak akan biarkan menantuku menderita sedikit pun. Ziming, pergi carikan ahli terbaik sedunia. Dokter terbaik harus pastikan menantuku melahirkan dengan selamat, lancar, dan sehat. Tenang, Nyonya. Saya akan segera kembali ke rumah sakit. Menghubungi tim medis terbaik. Selamat melakukan suatu apa? Hei, bocah gila. Cepat pergi undang orkestra terbaik se-Jakarta. Kita harus sambut menantuku dengan megah dan meriah. Masuk ke keluarga besar Meng. Lepaskan aku. Aku tidak mau aborsi. Lepaskan. Bu, bukan aku yang ngomong. Buat apa kau lahirkan anak yang gak punya bapak? Bukan begitu. Dia bukan anak haram. Dia punya ayah. Kalau nanti ada kesulitan, bawa giok ini. Dan temui aku di mangrove. Dia pasti orang besar. Pasti bisa menyelamatkanku. Giok ini giok milik ayah bayi itu. Kalian bisa bawa ini ke mangrove untuk mencari dia. Kalian cuma mau uang, kan? Dia bisa kasih kalian banyak uang. Aku cuma mohon, lepaskan bayi ini. Ting-ting, giok ini aku pernah lihat di TV. Kayaknya benar-benar punya mangrove. Ibu udah sakit parah, kamu juga ikut-ikutan sakit ya? Dia asal beli barang rongsokan di kaki 5. Kamu langsung percaya kalau bapak bayinya itu keluarga Meng. Menurutku, dia cuma gak mau aborsi dan sengaja nipu. Ting-ting, ibu mohon padamu. Kumohon, jangan gugurkan bayi ini. Dia juga tidak bersalah. Gak bersalah? Lihat sini. Malu? Malah keluyuran goda laki-laki di luar. Dia mau lihat. Bayi hasil gelap itu? Bukan begitu. Ceritanya bukan begitu. Lihat saja tampangnya yang polos dan jujur itu. Kukira dia ibu yang baik, ternyata dasarnya pelakor tua. Umur segitu masih aja serong. Haus banget ya sama laki-laki. Lihat deh, kulit dan badannya masih terawat banget. Jelas-jelas itu buat merayu lelaki. Kalau aku jadi dia, malu hidup. Tidak. Jangan asal memfitnah. Pura-pura polos ya. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kumohon padamu. Lepaskan. Jangan. Apa-apaan ini? Dokter, kami mau aborsi. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Dokter, tolong selamatkan anakku. Cepat siapkan pertolongan darurat. Kalian harus selamatkan janinnya. Cepat. Selamatkan apa? Anak ini memang seharusnya digugurkan. Kalian tahu dia ini siapa? Dia adalah tunangan Xiao Meng dari Meng Group. Anak yang ada di perutnya adalah darah daging Xiao Meng. Berbuat seperti ini, apa kalian tidak takut? Membuat Xiao Meng marah besar. Kamu bercanda ya? Xiao Meng yang terhormat dari Meng Group malah melirik ibuku, nenek tua ini, dan sampai menghamilinya? Anaknya? Ini benar-benar lelucon yang sangat tidak masuk akal. Iya benar. Xiao Meng itu hanya wanita cantik di luar sana. Tidak dilirik, malah mau sama ibu-ibu? Masuk akalkah itu? Jangan banyak omong. Karena rumah sakit ini tidak bisa melakukan aborsi, kita pergi ke tempat lain. Gak ada yang boleh bergerak.
Aku akan menelepon sekarang. Meminta Xiao Meng ke sini. Kalian tunggu saja. Dan rasakan amukan Xiao Meng. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu telepon. Lalu Xiao Meng langsung datang? Menantu, kalau dia benar-benar bisa memanggil Xiao Meng, masalah ini bisa jadi besar. Kamu bodoh, ya? Xiao Meng itu orang terkaya di Jakarta. Dia bukan orang yang bisa dipanggil sembarangan oleh sampah. Kalau aku benar-benar bisa memanggil Xiao Meng ke sini. Cih, Nona ini akan live makan tahi di depan kalian. Oke, omonganmu ya. Saat Xiao Meng tiba nanti, jangan mengingkari ucapanmu. Wah, Itu rombongan mobil Meng Group? Wah, megah banget. Pasti ada kejadian besar. Iya, benar. MA, ini pertama kalinya aku lihat ibu bikin kehebohan besar begini. Ini pasti jadi berita utama koran besok. tentu saja. Aku mau semua orang sejakarta tahu. Kalau aku, keluarga Meng, lagi jemput menantu pulang. Halo? Zining? Sinian, kakak ipar sekarang ada di rumah sakit kami. Dia dipaksa anak dan menantunya aborsi. Buruan ke sini. Apa? Kita kesana sekarang. MA, Jun dibawa ke rumah sakit buat digugurin. Kita harus cepat selamatkan dia. Cepat putar balik. Ya ampun, kalau terlambat, menantu. Sama cucuku bisa hilang. Aktingmu bagus juga ya. Kenapa nggak kamu ambil aja piala citra? Diam. Aku sekarang akan langsung bawa Su Shuyun. Untuk operasi selamatkan kehamilan. Siapa yang berani halangi lagi? Kalian tunggu saja konsekuensi terberatnya. Oh, sekarang aku ngerti. Kenapa kamu terus-terusan melindungi bayi di perutnya itu? Kamu laki-lakinya. Demi melindungi bayi itu, kamu benar-benar habis-habisan ya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Meskipun kamu bapak dari bayi ini, lalu kenapa? Mamaku sekarang pingsan. Sebagai anak dan menantunya yang sah, kami punya hak penuh untuk memutuskan apakah dia tetap dirawat di rumah sakit ini atau tidak. Kalau RS tak mau kerjasama, ya udah kami bawa ke rumah sakit lain. Bagaimana dia bisa punya Giok Sinian? Tak perlu bertanya lagi. Pasti dia rampas dari kakak ipar. Kau tak percaya padaku. Setidaknya percayalah pada Giok di tangannya ini. Giok ini, warisan Pak Meng untuk kakak ipar. Siapa di seluruh Jakarta yang tak tahu? Ini benda pusaka khusus keluarga Meng. Cih, cuma barang rongsokan receh begini. Kau mau menakuti siapa? Beraninya kau hancurkan pusaka keluarga Meng. Tunggu saja kau merasakan murka Pak Meng. Ah. Tolong aku. Cepat selamatkan bayiku. Jika dia segera dioperasi, bukan hanya bayinya yang tak tertolong. Nyawa kakak ipar pun bisa melayang. Cepat minggir. Kalian mau lewat? Kalian harus langkahi mayatku dulu. Tolong. Dokter Anya ya pasien. Hukum sudah tak berlaku lagi. Kau. Bengong saja. Cepat bawa pergi mama. Siapa? Siapa yang barusan pukul aku? Meng Sinian. Benar-benar lancang. Berani sakiti menantu sulung dan cucu pertama keluarga Meng. Aduh, menantuku sayang. Mama sampai kaget setengah mati. Shuyun. Maaf, aku terlambat. Zining, lakukan apapun, berapapun biayanya. Pastikan ibu dan anak, Shuyun, selamat. Cepat, dorong ke ruang operasi sekarang. Aku tak tenang. Aku ikut saja. Kalian mau apa? Sinian, tenang saja, serahkan padaku. Kumohon. Jadi kau itu orang terkaya di Jakarta? Xiao Meng dari Meng Group? Kenapa? Tidak kelihatan seperti itu ya? Xiao Meng apanya? Menurutku sih, cuma orang bayaran nenek tua itu. Demi anak kecil itu, dia benar-benar sudah keluar banyak uang. Tapi kalian pikir-pikir deh, setinggi apa sih martabat seorang Xiao Meng itu? Mana mungkin kucing dan anjing liar bisa menyamar seenaknya? Kau sungguh kurang ajar. Beraninya kau menghina Xiao Meng. Wah, tuannya belum bersuara, kok anjingnya sudah menggonggong duluan? Kau. Kau pasti menantu perempuan Shuyun yang galak itu, ya? Oh, matamu masih berfungsi. Apa-apa pada ibuku, kalian semua tidak akan bisa lolos. Berlutut. Kau suruh aku berlutut? Siapa sih kau ini? Bercerminlah dulu sana. Lihat saja mukamu yang memalukan itu. Benar-benar merasa dirimu sendiri Xiao Meng ya? Ka, kalian mau apa? Berlutut. Tolong, tolong. Ada yang mau membunuh? Diam di tempat. Belum ada orang yang berani berlaku kurang ajar. Di depanku, Meng Sinian.
Pusaka keluarga Meng, kalian yang memecahkannya. Apa kau tahu kalau batu giok ini harganya 1 miliar? Hari ini, kalian mau ganti rugi, atau kukirim kalian ke penjara? Menantu, sepertinya dia benar-benar Xiao Meng. Xiao Meng, kami salah. Ampuni kami. Xiao Meng, kami benar-benar tidak tahu. Kalau anak yang ada di perut ibuku itu adalah anakmu. Kalau kami tahu, dikasih 10 nyali pun, aku tidak akan berani. Xiao Meng. Xiao Meng, dari laporan informan barusan. Mereka mau paksa aborsi. Tidak, tidak. Ziheng itu sudah terkenal di seluruh desa sebagai anak paling berbakti. Iya kan, Ziheng? Iya, Xiao Meng, aku ini kan anak kandung ibuku sendiri. Mana mungkin aku tega melakukan hal sekeji dan semurahan itu. Tutup mulut busukmu itu. Aku sudah lama menyelidiki kalian. Bertahun-tahun beginilah. Cara kau mengisap darah ibumu sendiri. Kau pikir aku, Meng Xingyan, tidak tahu? Hari ini, aku akan mewakili ibumu, memberi pelajaran berharga. Kepada dua keturunan durhaka ini. Hajar mereka. Xiao Meng. Maaf, Tuan Meng. Kami salah. Tuan Meng, Tuan Meng, bagaimanapun mereka ini menantu. Dan anak dari Nyonya. Bagaimana kalau... Hentikan. Tuan Meng. Hari ini, wajah Shuyun, aku lepaskan kalian. Lain kali kalau ketahuan menindas Shuyun lagi. Sekali ketemu, sekali kupukul. Mengerti? Terima kasih, Tuan Meng. Xinian, kakak ipar sudah sadar. Benarkah? Di mana aku? Kau di ruang VIP. Tenang, kau dan bayi baik-baik saja. Sungguh? Syukurlah. Aku mau pulang. Jangan bergerak. Kau baru saja pendarahan, tidak boleh banyak gerak. Istirahat total. Sini, nyaman. Kamar mewah ini, biaya perharinya pasti tidak murah, ya? Kau tenang saja tinggal di sini. Urusanku tidak perlu kau pikirkan. Aku mampu menghidupimu. Tenang saja, anak di perutku ini hanya milikku sendiri. Aku takkan rebut hak orang. Aku mohon, jangan suruh aku menggugurkan bayi ini. Tenanglah. Aku tidak akan menyuruhmu menggugurkannya. Karena kau mengandung darah dagingku, Meng Xingyan, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Semua yang seharusnya kau dapatkan, tidak akan kurang satupun. Aku cuma ingin anak ini, bukan uangmu. Aku tahu kau bukan wanita seperti itu. Xinian. Nyonya besar. Sup iga lotus akar teratai. Katanya buat memulihkan tenaga kakak ipar. Mau icip sedikit saja, aku dilarang. menantuku sayang, kamu duduk yang tenang, jangan bergerak. Cincin ini, dulu Tuan Besar berikan pada Nyonya Besar. Ini tanda cinta, katanya sih harganya 5 meter persegi. Ini yang dulu dipakai Tuan Besar untuk melamar Nyonya Besar. Nyonya tak suka disentuh, kok bisa pecah? Maaf, aku benar-benar gak sengaja. Aku akan ganti rugi sama ibu. Walaupun sekarang aku gak punya uang, tapi nanti aku akan kerja dan bayar utangku pada ibu. Cepetan baringan. Jangan sampai kenapa-kenapa sama kandunganmu. Gimana ini? Cincin Yoping, meskipun aku dijual, aku gak akan sanggup ganti. Ah, menantuku yang polos. Bukan salahmu. Ini kecerobohan ibu sendiri. Ibu yang menjatuhkannya. Kamu gak perlu ganti. Tapi cincin itu kan tanda cinta ibu dan paman. Pecah itu berarti tolak bala. Biar kita aman semua. Yang penting, kamu dan bayimu selamat. Buruan bereskan barang pecah belah ini. Gimana kalau sampai kena menantu kesayangan ibu? Menantuku sayang, mulai sekarang kamu adalah anak emas kami. Kalau ada yang berani gangguin kamu, ibu yang pertama gak akan terima. Kalau siapa menyakiti kamu, ibu akan hajar dia. Pakai hukum keluarga. Emma, Mana mungkin aku menyakiti Shuyun? Baik, terima kasih, Nyonya Besar. panggil mama saja. Jangan panggil nyonya. Bu, Shuyun kan belum resmi menikah ke keluarga kita. Iya, aduh. Hari baik itu hari ini juga. Kalian berdua, urus surat nikahnya sekarang. Jangan, Nyonya. Saya dan Presiden baru sekali bertemu. Kami juga belum saling mengenal. Ini terlalu cepat. Bu, Shuyun kondisinya lemah, dia butuh istirahat. Udah dulu saja. Oh iya. Aduh, lihatlah ingatan saya ini. Saya, nenek ini, sejak pandangan pertama sudah langsung yakin. Kamu adalah menantu saya. Lagi pula, cepat atau lambat kamu pasti akan menikah ke keluarga Meng kami. Kartu ini berisi 10 miliar. Beli apa saja. Pakai saja sesukamu. Kalau kurang, bilang saja ke saya. Tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa, Nyonya. Ini terlalu berlebihan. Anda sudah menyelamatkan saya dan anak saya. Tak izinkan ganti cincin saja, itu sudah baik. Mana mungkin saya masih menerima uang dari Anda?
Pokoknya tidak bisa. Baik hatinya, tahu balas budi, dan tidak serakah akan uang. Terima kasih, Dewa Langit, kirim untuk keluarga Meng. Seorang menantu yang begitu sempurna. Baiklah, semuanya kita turuti maumu. Sinian, siapkan mobil. Saya sudah tidak sabar untuk menjemput menantu kesayangan saya pulang ke rumah. Baik. Selamat datang di rumah, Nyonya. Menantu, masuklah. Mulai sekarang, inilah rumahmu. Salam hormat, Nyonya. Saya adalah perawat kerajaan Eropa, khusus menangani kebutuhan harian Anda dan bayinya. Salam hormat, Nyonya. Saya adalah dokter pribadi Presiden Negara M, khusus menangani pemantauan kesehatan Anda dan bayinya. Salam hormat, Nyonya. Saya adalah ahli gizi khusus negara Dayu, khusus menangani perencanaan gizi makanan Anda dan bayinya. Dan semua ini adalah baju dan tas branded dari seluruh dunia. Semua khusus disiapkan untukmu. Dan ini semua yang disiapkan untuk calon anakmu nanti. Menantu baikku, apa ada lagi yang kamu inginkan? Aku akan langsung suruh siapkan. Tidak usah, tidak usah. Apa jasa saya sampai layak dapat kemurahan ini? Tak butuh banyak orang merawat semua barang ini. Terlalu mewah. Lebih baik dikembalikan saja. Shuyun. Ini hanya sebagian kecil ketulusan dari keluarga Meng kami. Terimalah. Mulai sekarang, kamulah nyonya besar di rumah ini. Kalau ada yang kurang, suruh pelayan urus. Tidak usah, tidak usah. Saya sudah sangat puas. Saya benar-benar tidak butuh. Begini, ada urusan di perusahaan yang harus saya tangani. Istirahatlah, nanti malam aku jemput. Oh, biar saya saja. Tak apa, nak. Urus kerjamu saja. Sinian, kamu sudah pulang? Shuyun. Bukankah sudah dibilang istirahat saja? Kamu kan masih lemah. Pekerjaan begini biar pembantu saja yang kerjakan. Saya sudah tidur seharian, tenaga saya sudah pulih kok. Dulu di rumah, saya selalu yang masak. Nggak apa-apa, sini. Cepat, selagi hangat, cicipi kue kristal delima buatan saya. Cocok nggak sama seleramu? Gimana? Enak, enak banget. Enak ya sudah. Dulu, waktu di rumah, cucu saya selalu merengek minta makanan manis. Saya takut. Jajan di luar itu nggak sehat, jadinya saya putar otak. Buatin dia. Kamu makan saja dulu, di dalam masih ada. Sup bebek asin dengan akar teratai di atas kompor, sup kesukaan nenek. Tunggu sebentar ya. Dulu sering dengar, pulang ada yang tunggu. Itu adalah hal paling membahagiakan di dunia ini. Sekarang, saya akhirnya bisa merasakan sendiri rasanya. Ayo, pertama, bersyukur Shuyun dan bayinya selamat. Kedua, selamat datang, Shuyun, di keluarga besar Meng. Jadi nyonya besar di keluarga Meng. Ketiga, rayakan aku, Meng Xinian, sudah jadi ayah. Bersulang. Bersulang. Rayakan aku yang sudah jadi nenek. Bersulang, bersulang. Ayo minum. Baiklah. Nenek, coba icip ini, sup bebek asin dengan akar teratai. Kata nenek asli Hubei, makanya pilih akar teratai Wuhan. Saya masak kuahnya pakai resep masakan Ezo. Ayo, nenek coba. Baiklah. Nenek, ada apa? Nenek, apa rasanya ada yang kurang pas ya? Atau saya buatkan lagi saja ya yang baru? Rasanya aroma teratai yang lembut ini. Dicampur goji berry dan bebek asin pulen dan empuk. Semenjak ibunya Sinian meninggal, saya sudah tidak pernah lagi merasakan rasa seperti ini. Bu, Ziming, cepat sini kalian coba. Ini Shuyun yang bikin, kue agar-agar delima kristal. Saya sangat rekomendasi ini. Oh, iya, ayo cepat dicoba. Wah, Mbak Ipar, gak nyangka kamu jago juga bikin pencuci mulut. Menantuku yang tersayang, kamu ini hebat banget ya. Aduh, besok-besok pasti saya bakalan sering puas-puasin lidah nih. Asalkan kalian semua suka, saya sudah senang. Suka? Ini bukan cuma sekadar suka lagi.
Ini level koki pastry hotel bintang 8. Gak kalah jauh deh, ya kan? Betul. Tampilannya cantik, teksturnya lembut. Rasa manisnya juga pas, manis tapi gak bikin enek. Level koki pastry profesional bintang 8. Kalian ini terlalu berlebihan memuji saya. Gawat-gawat. Hari ini kebanyakan kejadian. Sampai lupa sama kerjaan di hotel. Halo, Su Shuyun, kamu pergi kemana saja, hah? Kerjaan di hotel nunggu. Kamu masih sanggup kerja? Bos, maaf banget. Tadi ada masalah di keluarga saya. Apa saya boleh minta izin 1 hari? Minta izin? Boleh, saya kasih izin. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu gak usah datang lagi. Gaji kamu bulan ini juga gak usah harapin. Bos. Saya jadi kehilangan pekerjaan. Ini gimana, dong? Shuyun, kenapa? Bos mau pecat saya. Aduh. Ya udah, gak usah kerja sekalian. Kan kebetulan bisa di rumah. Temani saya yang sudah tua ini aja. Gak bisa. Kalian semua sudah terlalu baik sama saya. Kalau saya gak kerja lagi, saya malah gak tenang hati nurani saya. Aduh, kamu ini gadis yang benar-benar bodoh. Gini aja deh. Koki pastry andalan di hotel saya baru saja mengundurkan diri. Belum ada pengganti. Dengan kemampuanmu ini, kamu mau coba tes? Benar. Dengan keahlian Mbak, pasti tak ada masalah. Beneran gak apa-apa? Apa salahnya? Kalau kamu bisa kerja di sana, itu benar-benar sangat membantuku. Aku akan telepon manajer sekarang untuk mengurus penerimaanmu. Jangan. Kalian ini menekan saya sendiri. Aku tidak mau diperlakukan khusus. Aku akan bilang ke anak buahku, kamu akan datang wawancara. Lagi pula, dengan kemampuanmu, melamar jadi pastry chef kelas atas. Juga bukan masalah. Kalau begitu, bagus sekali. Nyonya, Hei, Shuyun. Bukankah aku sudah membelikan banyak baju untukmu? Kenapa masih pakai yang lama? Baju-baju itu terlalu mahal. Aku tidak terbiasa. Aku rasa pakaian yang kupakai ini juga sudah bagus. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya. Semoga hari pertamamu bekerja lancar. Bos Meng, kalau ini perempuan lain, pasti sudah memanfaatkan kekuasaanmu untuk pamer kemana-mana dan bertindak semena-mena. Nyonya ini benar-benar bukan perempuan biasa. Shuyun memang punya pesona yang istimewa. Membuat orang terpikat. Ayo pergi. Baik, jalankan mobilnya. Halo, Ayah. Yakin, apakah kamu sudah sampai? Ayah ingatkan padamu. Ayah sudah memohon-mohon pada Bos Meng sepanjang malam untuk mendapatkan kesempatan langka ini untukmu. Yunia Hotel, itu kan di Jakarta kita ini. Hotel bintang 8. Tunjukkan kemampuanmu. Tenang, ya. Kemampuan anakmu ini, apa Ayah masih belum tahu? Maksud ayah begini. Si Meng Xinyan ini, dia sekarang belum menikah, juga belum punya anak. Nikah, punya anak, pasti bahagia. Maka kelas di seluruh Jakarta ini, bukankah? Keluarga bos ayah berkuasa. Ayah tenang saja. Dengan anakmu ini yang cantik dan berbakat begini, aku tidak percaya ada pria di dunia ini yang bisa menolak godaan ganda dari kecantikanku dan masakanku. Kota Jakarta ini, cepat atau lambat, akan jadi milik keluarga kita. Benar-benar pantas jadi putriku, Huang Dasheng. Kamu berwibawa. Terima kasih pujiannya, Ayah. Baiklah, sudah dulu ya. Hei. Maaf, Bu. Ini Hotel Bintang 8. Ada yang bisa saya bantu? Ada urusan apa? Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan. Orang kampungan dari mana ini? Saya di sini untuk mulai bekerja. Oh, ternyata Nona Yaking. Maafkan kami kurang sambutan. Silakan lewat sini. Huang Group. Nona Huang Yaking telah tiba. Hei. Lalu saya bagaimana? Saya juga ke sini untuk melamar. Dasar udik dari mana sih? Kau tahu, ini satu-satunya hotel bisnis bintang 8 di seantero Jakarta, bukan warung makan murahan di desa. Hari ini semua harus sigap. Juru masak kue baru kiriman dari atas akan segera tiba. Dari atas? Seperti apa ya orangnya? Satu pastry chef senior, satunya pastry chef biasa. Yang mana yang senior, yang mana yang biasa, ya? Mana perlu nanya lagi. Nona Yaking, itu putri sulung Presiden Huang dari Huang Group. Bukan cuma cantik, dia juga lulusan S2 pastry dari Australia. Baru saja menang kejuaraan pertama lomba pastry di Australia. Pasti dia yang senior pastry chef. Satunya lagi, umurnya udah 50. Selain sudah tua, tak punya ijazah atau pengalaman. Kerjaan terakhir cuma nyapu. Mana mungkin orang kayak gitu masuk ke hotel awan elegan kita? Paling-paling cuma kerabat pejabat yang nebeng. Paling benci sama orang yang masuk lewat koneksi kayak gini. Kita harus kasih dia pelajaran. Mener Jiang, dia datang. Nona Yaking datang, beneran. Cepat, ikut saya sambut Nona Yaking. Dasar kampungan. Ngapain lo di sini?
Kau tahu, ini satu-satunya hotel bisnis bintang 8. Di Seantero Jakarta, bukan warung makan murahan di desa. Saya benar-benar ke sini untuk wawancara. Kalaupun benar, apa pantas kau datang wawancara pakai baju begini? Itu lepel di rumahmu, ya? Non, selamat datang, Nona Yaking. Kehadiran Anda hormati hotel kami, silakan masuk. Selamat datang, Nona Yaking. Pak. Kau Sushiyun? Ya, benar saya sendiri. Ikut saya. Nona Yaking, ini yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Seragam pastry chef khusus. Ruang gantinya di sini. Ini punyamu. Cepat ganti, nanti akan ada tes penilaian. Kalau kamu lulus, kamu baru punya kualifikasi untuk bekerja sebagai koki pastry biasa di Yunda Grand Hotel kami. Tapi kalau gagal, dari mana asalmu? Kembali sana. Bukankah Sinian menyuruhku datang untuk melamar sebagai koki pastry senior? Kenapa tiba-tiba jadi koki pastry biasa? Lagi pula, kenapa hanya aku yang dites? Sementara dia tidak? Kenapa? Kenapa aku tak perlu tes? Beritahu dia, kamu pikir kamu ini level apa? Kamu pikir kamu setara dengan Nona Yaking kami? Dia itu putri kesayangan Presdir Huang, Pemilik Huang Group, perusahaan terbesar kedua di Jakarta. Dia juga lulusan S2 jurusan pastry dari Australia. Bintang baru yang sedang naik daun di dunia pastry. Ayahku sedang bahas pernikahanku dengan Sinian. Mungkin tidak lama lagi. Aku akan menjadi nyonya pemilik hotel ini. Mau membandingkan diri denganku? Enak saja. Cepat atau lambat aku akan menjadi nyonya di hotel ini. Berani dia membandingkan diri? Pulang saja kau. Dan urus cucumu di rumah sana. Apa dia benar-benar akan menikah dengan Tuan? Iya juga ya. Mereka serasi, sama-sama keluarga terpandang. Dan kamu, Sushiyun, yang asal usulnya saja udah begini. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Benar. Siapa sih di seluruh Jakarta ini yang tidak kenal? Nama besar Nona Yaking kita. Kamu, yang gak jelas dapat pekerjaan ini lewat orang dalam siapa? Beraninya menyamakan diri dengan Nona Yaking? Siapa yang kau bilang pakai orang dalam? Ya kamu. Kenapa? Berani berbuat, tak berani mengaku? Baiklah. Kalau begitu, aku ingin menantangnya. Kamu ini cuma suka bersih-bersih, Bau. Berani-beraninya menantang Nona Yaking kami. Keamanan. Usir perempuan gila gak jelas ini keluar. Dari sini. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tunggu. Nona Yaking, ada yang bisa dibantu. Hari ini saya senang. Baiklah, ku beri dia satu kesempatan untuk menantangku. Biar dia kalah total dan mengaku kalah. Setuju. Siapa yang kalah, harus mundur dari posisi pastry chef senior. Tunggu. Begitu saja sih, terlalu murah untukmu. Kalau kau kalah, bilang Nona besar, maafkan aku. What? Nanti saat kau kalah, kau harus merangkak. Mengelilingi lobi hotel sambil berteriak, Nona besar, maafkan aku. Ini hukuman spesial buatmu karena berani menantang aku. Aku sudah 30 tahun lebih membuat pastry, dia terlihat paling baru 20-an tahun. Harusnya, aku nggak mungkin kalah darinya. Tapi, kalau kau yang kalah bagaimana? Lelucon. Mana mungkin aku kalah sama kamu? Oke, kalau aku kalah, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Sepakat. Dasar orang kampung nggak tahu diri. Baiklah, 2 hari lagi, Pak Wang akan tiba di Jakarta untuk menandatangani kontrak 200 miliar dengan Direktur Meng Group. Hotel kitalah yang jadi tuan rumah acaranya. Pak Wang itu. Seorang pakar kuliner yang mendunia. Nanti, siapa di antara kalian berdua yang pastrinya bisa memuaskan Pak Wang, dialah pemenangnya. Aku sampai penasaran, apa sih kemampuanmu? Berani-beraninya menantang Nona Yaking kita? Dasar kampungan. Kamu ini ngerti nggak sih, yang namanya dessert itu apa? Melawan aku? Kamu pasti kalah dan dipermalukan. Tenang saja. Aku tidak akan kalah. Kira-kira dessert apa ya yang harus kubuat? Shuyun. Ada apa? Aku sudah lama ini menciptakan dessert baru, tapi tidak pernah dapat inspirasi. Sudah, jangan boros. Sini, ayo minum teh osmanthus. Aku yang buat khusus untukmu. Ini bisa meredakan mualmu karena hamil. Osmanthus? Mangga? Aha, dapat. Sinian, beruntung ada kamu. Terima kasih. Sinian. Cepat cicipi. Bagaimana rasanya? Gimana? Enak. Sungguh? Jangan cuma memujiku.
ini sangat penting bagiku. Aku tidak bohong. Benar-benar enak. Bagus. Ini dia. Cuma warnanya masih kurang sedikit. Aku harus cari cara untuk memperbaikinya. Ini Tuan Wang, tamu kehormatan VIP hotel kami. Kompetisi hari ini akan dinilai langsung oleh Tuan Wang. Tuan Wang ini adalah kritikus kuliner nomor 1 dunia. Masakan lezat yang pernah ia cicipi, jangan tanya ribuan. Pasti sudah ratusan. Bukan sembarang combro kampung yang bisa mengelabuinya. Tuan Wang, yang saya buat adalah... Tuan Wang adalah tamu kehormatan hotel kami. Tentu saja Anda harus mencicipi dessert Nona Yaking terlebih dahulu. Kamu pikir kamu ini siapa? Tuan Wang, coba dulu hidangan penutup Nona Yaking. Kalau hidangan penutup saya ini, namanya Sakura daun berguguran. Dibuat dari cangkang coklat mutiara hitam yang lumer sempurna. Dengan bubuk matcha Jepang. Dan untuk isiannya, sudah jadi mousse campuran madu Sakura dan whipped cream Prancis. Matcha ini selain mempercantik warna, juga rasa pahitnya yang lembut berpadu dengan manis alami Sakura akan semakin memperkaya lapisan cita rasa di lidah. Memberikan pengalaman rasa yang jauh lebih kaya dan mendalam. Nona Yaking memang luar biasa. Ini hidangan penutup ala Prancis ternak yang pernah saya makan. Bahkan di seluruh negeri ini, rasanya nomor 1. Terima kasih atas pujian Tuan Wang. Giliran kau? Tuan Wang, selanjutnya silakan mencicipi. Mousse kaca emas osmanthus buatan saya. Hidangan penutup ini dinamakan mousse kaca emas osmanthus. Bunga osmanthus gugur. Bagai bintang bertaburan di atas manisnya mousse mangga. Dingin, lembut, lumer, harum. Juga hangatkan paru-paru. Serta meredakan flu dan nyeri. Ya Tuhan, benar-benar tidak kusangka. Dia benar-benar bisa membuat hidangan penutup seindah ini. Melihatnya saja sudah bikin ngiler. Ini mustahil. Cuma tukang sapu begini kok bisa punya selera tinggi. Tampilan bagus buat apa? Yang penting rasa. Tak kusangka kau, perempuan tua bangka, bisa membuat hidangan penutup secantik ini. Tapi, tak akan kubiarkan kau menang. Ini tidak enak. Ini apa-apaan sih? Rasanya hambar sama sekali. Ini, bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Jangan-jangan kau benar-benar pikir, cuma dengan bikin agar-agar murahan, kau bisa mengalahkan Nona Yaking? Ini kau sebut hidangan penutup? Mau bikin aku mual. Sampaikan pada Meng Xinian, aku batalkan pesanan. Batalkan pesanan. Bukan begitu, Tuan Wang. Tuan harap tenang, saya akan segera usir perempuan tua ini. Keluar dari sini. Usir? Itu terlalu murah. Tuan Wang bisa menaikkan kontrak 200 miliar dengan Tuan Meng. Lubang 200 miliar ini. Bahkan kau dijual pun tak cukup nutup rugi. 200 miliar. Baru 3 hari kerja, aku sudah buat masalah sebesar ini? Nanti pulang, bagaimana ku jelaskan pada Tuan Meng? Tunggu. Aku sudah coba berikan ke Tuan Meng di rumah, dan Tuan Meng memujinya. Masak ia tiba-tiba rasanya jadi tidak enak? Aku tahu. Pasti kalian berdua yang sudah mainkan akal-akalan busuk. Perempuan tua ini beraninya menuduh Nona Yaking. Aku akan laporkan langsung ke Tuan Meng. Ini kesempatan emasku untuk cari muka. Lelucon. Untuk mengalahkanmu, apa non perlu repot-repot main curang? Kalau kalah, terima saja. Berlutut, panggil aku Nona besar. Kalau manis, mungkin aku bisa mohonkan kebaikan pada Direktur Wang. Gak mungkin. Gak mau berlutut? Anak buahku. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Bukankah sudah lama? Kita tidak inspeksi ke Hotel Awan Indah? Ayo kita lihat ke sana. Direktur Meng, mana mungkin Anda benar-benar ingin inspeksi pekerjaan? Anda jelas-jelas hanya ingin bertemu Nyonya. Dasar kau, banyak omong. Halo, Direktur Meng, Anda harus segera ke sini. Ada orang bernama Sushiyun yang membuat masalah di hotel. Dan berani menyinggung Nona Yaking. apa? Aku segera ke sana. Bagaimana? Masih belum terima? Kemarin aku buat dan kasih cicip ke Direktur Meng. Beliau pun memuji habis-habisan rasa dessert ini. Rasanya tidak mungkin bermasalah. Lelucon. Semua buatanmu harus dicicipi Direktur Meng? Siapa kamu? Nyonya Meng? Hah? Jadi Nyonya Meng? Dia juga nggak level, tahu? Aku ingin bertemu Direktur Meng. Lelucon. Sampah masyarakat rendahan kayak kau ini. Nggak level untuk bertemu tunanganku. Kalaupun dia datang, menurutmu dia akan membelamu atau aku?
Iya, kan? Nona Yaking ini tunangan Direktur Meng. Calon nyonya besar dari Meng Group. Mana mungkin Direktur Meng membela orang luar sepertimu? Sungguh menggelikan. Tidak mungkin. Direktur Meng bukanlah orang yang tidak bisa membedakan hitam dan putih. Jangan bacot. Hari ini panggil aku Nona besar atau tidak? Aku tidak mau. Bagus. Hari ini, Nona besar akan memberi pelajaran berharga. Untukmu, dasar orang kampungan tak tahu diri. Hentikan. Xinyan, kenapa kamu ada di sini? Shuyun, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Siapa yang bisa jelasin ke aku, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xinyan, semua gara-gara kakak cantik ini. Dia nggak tahu diri, maksa adu kemampuan masak sama aku. Hasilnya, cuma bikin beberapa puding murahan begitu. Bikin Tuan Wang tersinggung berat. Jadi, Direktur Meng, Tuan Wang batalkan pesanan karena kesal. Direktur Meng, dessert kalian ini benar-benar hambar. Apa kalian meremehkan saya, Wang Dajian? Atau, apa benar cuma segini standar hotel kalian? Bukan, saya. Tenang, ada aku di sini. Dessert buatan Shuyun ini bukan cuma cantik tampilannya. Rasanya juara, mahakarya dessert kelas atas. Dessertnya Huang Yaking memang lumayan. Dibanding Shuyun, beda langit dan bumi. Wang Dajian, kamu itu seorang penikmat kuliner. Masa nggak bisa bedain? Tuan Wang, Anda tadi bilang dessert ini nggak ada rasanya sama sekali. Tapi kok menurut saya, lapisan mousenya yang lembut banget. Berpadu dengan jeli teh osmanthus yang segar. Manis, lumer, halus. Bisa dibilang ini kualitas nomor 1 di dunia dessert. Apa-apaan? Kamu meragukan kemampuan saya menilai rasa makanan? Si Wang Dajian ini, kayaknya nggak bohong deh. Jangan-jangan... Ding siang. Tuan Wang, sebelum Anda mencicipi dessert Shuyun tadi, apa Anda minum dari segelas air ini? Iya, benar. Di dalamnya ada bubuk cengkeh. Apa? Bubuk cengkeh bisa bikin lidah mati rasa untuk sementara. Tapi efeknya nggak permanen kok. Tuan Wang, coba deh sekali lagi Anda cicipi. Dessert buatan Shuyun. Gimana rasanya? Teh osmanthus dipadukan dengan mangga ini. Segar, manis, dan gak enek. Lagi pula, bentuk osmanthus ini mengandung unsur budaya tradisional Tiongkok. Kreatif. Kali ini harus kuakui. Nona Su Shuyun memang lebih unggul. Masih malang. Apa? Barusan ada yang membubuhkan obat ke dalam airku? Pasti ulah mereka. Kau memfitnah. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu? Benar, kan? Ini tuduhan keji yang kelewat batas. Dia cuma iri dengan keahlian Nona Yaking. Makanya dia menebar fitnah ke kami. Kalian sebaiknya jujur saja. Hotel ini penuh dengan CCTV. Apa kalian benar-benar ingin kupaksa untuk memutar rekaman CCTV-nya? Xinyan, ayahku dan kau itu sudah seperti keluarga sendiri. Kenapa kau malah membela orang luar? Asisten Liu, putar rekaman CCTV-nya. Heh, kau. Tuan Meng, CCTV sudah kudapat. Ternyata mereka berdua yang berbuat curang di air minum itu. Nenek sialan. Tak kusangka kau punya trik juga rupanya. Kau tahu tugasmu, kan? Serahkan padamu. Tenang. Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Tuan Meng, maafkan aku. Tuan Meng, ampun. Aku benar-benar akan ulangnya lagi. Xinyan, dia itu cuma tukang sapu bau. Berani rebut posisiku? Dia jelek dan tua. Dia bekerja di hotel ini hanya akan mengotori udara. Xinyan, demi perempuan kampungan itu, kau berani menamparku? Cukup. Apa kau pikir kau punya hak untuk memanggilku Xinyan? Kalau bukan ayahmu, dengan kualifikasimu. Mana mungkin kau bisa bekerja di hotel Yunya milikku ini? Aku tak bisa? Memangnya orang kampungan itu bisa? Asisten Liu, lanjutkan tampar dia. Berani-beraninya kamu menghina nyonya keluarga kami. Kalian semua, dengar baik-baik. Beliau ini adalah istri Tuan Meng. Sekaligus bos wanita di Meng Group. Kalian berani tidak hormat padanya. Sama saja cari mati melawan Tuan Meng kami. Apa? Istri?
Tidak mungkin, Tuan Meng. Bukankah Anda belum menikah? Urusan pribadiku, apa harus lapor padamu dulu? Tuan Meng, Nyonya, saya benar-benar sadar salah. Ini semua gara-gara dia. Semua ulah Huang Yaking. Dia yang suruh saya lakukan ini. Dia iri dengan keahlian Nyonya. Tadi waktu menjilat padaku, kamu seperti anjing. Sekarang semua kesalahan dilempar ke aku. Kalian lihat aku hajar dia. Shuyun, bagaimana cara menghukum mereka? Aku turuti katamu. Kelihatannya, Tuan Meng, sepertinya punya kerjasama dengan perusahaan keluarga Huang Yaking. Tidak bisa karena masalahku. Lalu merepotkan dia. Lagi pula, aku juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau? Sudahlah. Shuyun, kamu itu terlalu baik. Tapi aku tidak semudah itu dibujuk. Istriku, Meng Xinyan, ternyata dihina di hotelku sendiri. Hotel Meng. Anak buah. Apa yang tadi mereka lakukan pada Nyonya? Sekarang lakukan hal yang sama pada mereka. Baik, Ah, Tuan Meng, saya benar-benar tahu salah saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Seharusnya kamu meminta maaf pada Nyonya. Nyonya, saya tidak tahu Anda orang hebat. Maaf, saya salah. Karena Nyonya tidak memaafkan kalian, maka saya umumkan. Mulai sekarang, kalian dipecat dari Meng Group. Dan tanpa izin Nyonya, kalian tidak akan diterima kerja dimanapun. baik. Tuan Meng, ini sudah kelewatan. Saya ini putri dari Huang Group. Berani pecat saya? Kau mengingatkanku. Asisten Liu, mulai sekarang, batalkan semua kerjasama dengan Huang Group. Baik, Tuan. Tuan Meng, saya salah. Mohon ampunilah saya kali ini saja. Lihatlah wajah ayah saya. Dia itu teman lama Anda, kan? Diam kau. Kalau bukan, karena melihat muka ayahmu, Huang Dasheng, aku sudah mencoret namamu dari dunia pastri selamanya. Bawa keluar. Ampuni saya, Tuan Meng. Tuan Meng, tadi saya termakan omongan busuk mereka berdua. Maaf, saya hormat. Saya yang salah. Sampai ada 2 kuda tunggangan berbahaya di tim saya. Membuat Anda tertawa. Ah, cuma 2 butir kotoran tikus. Tuan Meng punya istri yang hebat seperti Nyonya, ini bagaikan harimau yang tumbuh sayap. Tuan Meng, soal kontrak 200 miliar itu, pasti akan saya tanda tangani tepat waktu. Saya permisi dulu. Baik. Silakan. Bagus. Hati-hati di jalan, Pak Wang. Saya umumkan. Mulai hari ini, Shuyun, selain menjabat sebagai koki pastri senior di Hotel Yunya, kamu juga akan merangkap jabatan sebagai manajer hotel. Salam hormat, Mener Su. Ah, tidak bisa. Aku jadi koki pastri saja sudah cukup. Jadi mana ya? Benar-benar tidak bisa. Aku ini tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak tahu cara mengelola. Kamu tidak punya pengalaman? Aku bisa mengajarimu. Sebagai istriku, istri Meng Xinyan. Hal-hal seperti ini cepat atau lambat akan kamu hadapi. Benar, Nyonya. Biarkan Tuan Meng yang mengajari Anda. Kalau tidak, dia bolak-balik ke dapur tiap kangen. Kan jadi tidak enak didengar orang. Apa kamu sudah tidak punya pekerjaan lain? Apa perlu aku beri tugas tambahan lainnya? Baik, Tuan Meng. Saya pergi sekarang. Tidak akan ganggu waktu Tuan dengan Nyonya. Ayo pergi, ayo. Inti manajemen hotel. Pelayanan berorientasi manusia. Menciptakan pengalaman yang melampaui ekspektasi tamu. Adalah misi utama industri perhotelan. Berorientasi pada manusia. Ini. Tuan Meng, Anda mengejutkanku. Kita sudah bersama selama ini, masih memanggilku Tuan Meng? Terasa sangat asing sekali. Xinyan, Nah, giok ini. sudah kusuruh orang untuk dibuatkan lagi yang baru. Kali ini, jangan sampai pecah lagi ya. Tenang saja. Kali ini aku pasti menjaganya baik-baik. Kamu kuliah manajemen perhotelan? Iya, ini susah banget. Setiap hurufnya aku kenal. Tapi pas disambung jadi kalimat, aku malah nggak ngerti. Nggak apa-apa. Buku pelajaran itu suka bikin simpel jadi rumit, padahal paham manajemen hotel. Nggak bisa dikuasai dalam semalam. Gini aja. Kompetisi dessert bakal segera dimulai. Nanti, aku kenalin kamu sama para bos besar di dunia perhotelan. Dengan pengaruh mereka dan kamu juga pintar. Kamu pasti bisa belajar dengan cepat. Terserah kamu deh. Jangan bergerak.
Sinian yang kamu suruh udah beres. Waduh, aku nggak lihat apa-apa ya. Aku keluar dulu. Pelan-pelan. Sinian, kamu tuh perhatian banget ya sama kakak ipar. Batu giok milik keluargamu itu, proses pembuatannya nggak gampang loh. Harus maestro ukir kelas dunia. Yang mengukirnya sendiri selama sebulan penuh. Ini kamu pesan lagi satu untuk kakak iparmu? Jangan banyak bacot. Langsung ke intinya. Oke, yang kamu suruh siapkan. Mahkota kristal bintang pastry, chef hotel bintang 8. Udah kubuatkan oleh anak buahku. Cuma, aku nggak ngerti. Sebagai juri utama di kompetisi dessert ini, kamu tuh maunya apa sih? Aku akan membuat seluruh dunia pastry. Mengenal nama Shuyun. Aku nggak akan biarkan dia terluka sedikit pun lagi. Dengar? Kontes kue ini banyak ahlinya. Gue benar-benar penasaran siapa yang bakal menang. Dan sebenarnya, apa sih hadiahnya kali ini? Kali ini Nyonya King juga ikut loh. Kue buatan dia tuh enak banget. Aku pasti bakal pilih dia. Gue juga dong. Nyonya, acara sebentar lagi dimulai. Ayo kita masuk sekarang. Hati-hati. Sushi, dasar, lo tuh udah bikin keluarga gue kehilangan banyak klien dan nyaris bangkrut. Gue gak bakal biarin lo lepas dari ini. Nyonya King, sesuai perintah Anda. Saya sudah bawa keluarga Wu ke sini. Sushiyun, pertunjukan dimulai. MA, aku mau kuenya. Aduh, pelan-pelan dikit napas sih. Nenek. Nenek. Feve, Nenek. kok kamu bisa di sini? Nenek dari mana aja sih? Fei kangen banget. Aku mau nenek. Dia bukan nenekmu. Dia tak mau padamu. Aku mau nenekku. Diam. Mau aku gampar kamu? Hah? Kamu pukul anak buah apa? Oh, pantesan. Gini nih, pas lagi mepet sama Bos Meng. Langsung pura-pura gak kenal kita. Nah, sekarang saya lagi didik anak saya sendiri. Urusannya sama kamu apa? Apa yang kamu omongin? Dimanapun aku berada, Feve, tetap cucuku. Sekarang ingat ya, kamu itu masih punya anak kandung, cucu kandung. Dulu, demi kejar-kejar Bos Meng, kamu tega bikin kita nyaris dihajar orang, bikin cucu kesayanganmu. Nyaris jadi anak yatim piatu. Kamu, Demi bisa masuk keluarga Meng, sampai hati tega ke anak sendiri. Sushiyun, lo keterlaluan. Pasti Bos Meng belum tahu sifat asli lo yang kayak gini. Wah, inilah saatnya. Seru banget. Aku penasaran, bagaimana caramu bisa naik derajat. Ternyata, kamu pakai cara sejorok ini. Dasar si imut-imut menjijikkan. Huang Yaking. Apa maksudmu? Bicaralah yang jelas. Kenapa? Ucapanku salah? Demi naik kelas, darah dagingmu sendiri pun berani kau racuni. Aku bilang kau imut-imut menjijikkan, apa itu tuduhan palsu? Demi hidup mewah, anak kandungnya sendiri. Dan cucunya sendiri dibuang begitu saja. Perempuan ini kelewat kejam. Umur 50, masih cari om kaya. Sungguh tidak tahu malu. Orang macam ini. Tidak pantang menjadi nyonya Bos Meng. Aku tidak. Aku sungguh tidak. Merekalah yang. Kami kenapa? Aku dan Ziheng setiap hari sudah menyediakan makan minum untukmu. Apa kami salah? Kalau bukan karena pusaka di perutnya itu. Aku dan Ziheng takkan opname setengah bulan. Andai pusaka itu bisa keguguran tanpa sengaja, habis sudah pembelanya. Omong kosong. Makanan di rumah aku yang masak, cicilan rumah dan mobil. Juga aku yang bayar. Kalian ini cuma lintah yang mengisap darahku. Apalagi yang kalian bisa? Nenek. Pulanglah bersama Fei, Nek. Fei ingin makan kue buatan nenek lagi. Feve, nenek juga merindukanmu. Tapi untuk sekarang, nenek belum bisa pulang bersamamu. Sudah kubilang, dia itu bukan nenekmu lagi. Jangan panggil begitu di sini. Mau gue pukul? Ini dia jatuh sendiri, ya? Tidak ada hubungannya denganku. Nyonya, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Remnya kamu melakukan nyonya seperti ini. Aku akan lapor pada Tuan Meng sekarang juga. Dasar tidak tahu diri. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. Tuan Meng itu hanya termakan tipu muslihat wanita licik ini. Kalau Tuan Meng tahu, wajah aslinya pasti terbongkar. Kau
Semua ini gara-gara kamu. Aku jadi dihukum oleh ayah? Aku beritahu kau, Su Shuyun, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tuan Huang tiba. Ayah, kau akhirnya datang. Nak, ada apa ini? Ayah, dia hampir bangkrutkan kita. Su Shuyun itu, Tuan Meng. Tuan Meng hanya termakan pesona jalan kecil ini. Benar, Tuan Huang. Demi bisa masuk ke keluarga Meng, dia korbankan anaknya. Basmi dia. Gara-gara wanita ini, rencana besarku hancur. Seharusnya, sekarang ini Yaking sudah menikah dan masuk ke keluarga Meng. Keluarga kita jaya. Hancurkan dia. Harus kumusnahkan. Kau, perempuan tua licik dan berbisa. Kau bahkan tidak pantas datang ke festival dessert. Bawa ke sini. Serat perempuan ini keluar. Tuan Huang, bukan begitu keadaannya. Tolong dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Hanya menyeretmu keluar. Itu sudah terlalu murah untukmu. Coba saja kalau berani menyentuh istriku. Shuyun, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tuan Huang, angku sekali ya kau ini. Beraninya kau sentuh orangku. Tuan Meng, maaf atas kelancanganku. Dengan status dan kedudukanmu, wanita yang mengejarmu ada segambreng. Su Shuyun ini hanyalah seorang wanita tua penuh akal busuk. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jadi, menurut Tuan Huang, wanita macam apa? Yang pantas untukku? Tuan Meng, tentu saja putriku, Yaking. Yaking itu cantik, baik hatinya, dan yang terpenting, dia lulusan S2 jurusan pastry dari Australia. Dan yang paling penting, putriku Yaking Selama ini menyukaimu. Xinyan, aku benar-benar menyukaimu. Su Shuyun, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kau pasti belum tahu, kan, semua perbuatan yang sebenarnya. Dia bahkan hampir saja menggugurkan anaknya sendiri. Demi bisa masuk ke keluarga Meng. Setahuku, justru aku yang menyuruh orang menghajar mereka. Apa? Tangkap mereka. Kita bertemu lagi ya? Bukankah aku sudah bilang? Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Tuan Meng, kami salah. Ampuni kami. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Meng, kami yang salah, kami tidak tahu balas budi. Kamilah yang mengutarakan fakta dan terus menghisap darah ibuku. Kumohon, ampuni kami. Jadi begitu ceritanya? Anak dan menantu ini benar-benar keterlaluan, Tuan Meng. Aku benar-benar tahu salahku. Mohon maafkan kami. Tuan Meng, Nenek, tolong selamatkan ayah dan ibu. Sudahlah, kali ini aku maafkan kalian. terima kasih, Tuan Meng. Terima kasih, Tuan Meng. Tuan Huang, apakah ada yang ingin kau sampaikan lagi? Semuanya, aku umumkan pemenang pertama lomba dessert hari ini. Selain mendapatkan gelar bintang 8, Pastry Chef Bintang juga akan mendapatkan tambahan 1% saham Meng Group. Posisi bintang 8 pastry chef bintang ini sudah kosong selama bertahun-tahun. Sudah saatnya ada yang mengisi. Entah siapa yang seberuntung itu, tidak hanya mendapatkan mahkota pastry chef bintang 8, tapi juga 1% saham Meng Group. Itu dividennya bisa sampai miliaran. Ah, gelar kehormatan pastry chef bintang 8 ini Pasti jatuh ke tangan putriku, Yaking. Yang lain sih, tidak ada yang kuperhitungkan. Benar sekali. Nona Yaking kan khusus belajar pastry. di Australia. Gelar pastry chef bintang 8 pasti milik Nona Yaking. Kalau begitu, aku ucapkan selamat dulu ya, Nona Yaking. Nanti kami sangat berharap bantuan dan bimbingan darimu. Tenang saja semuanya, gelar bintang 8. Pastry chef bintang ini pasti di tanganku. Nanti aku pasti tidak akan melupakan kalian. Ku dengar, Nyonya Meng juga bisa membuat kue. Bahkan sekarang jadi kepala pastry chef di Awan Elegance Hotel. Entah keterampilan Nyonya Meng dan Nona Yaking, mana yang lebih unggul ya? Halah Su Shuyun itu. Kan wanitanya naik dari bawah, pasti seluruh pikirannya hanya dipakai untuk mengambil hati Tuan Meng. Membuat kue, paling-paling. Sudah paham kan? Lihat itu Tuan Meng. Haruskah kita segera sajikan pencuci mulutnya? Semua sudah tidak sabar untuk voting. Penyaji, sajikan pencuci mulut. Siang tadi, orang bermata uang itu terang-terangan membela Su Shuyun. Hari ini voting terbuka di konferensi pencuci mulut. Kulihat bagaimana caranya dia mengalahkanku.
Manisnya kacang harum berpadu dengan lembutnya beras ketan. Sari daun shiso, hangat, lembut, padat. Pencuci mulut terbaik di konferensi ini. Apalagi tampilannya, benar-benar sebuah karya seni. Ini terlalu kreatif. Aku penasaran sekali. Karya siapa gerangan ini? Ini pasti buatanmu, Nona Yaking. Kami akan memilih Nona Yaking. Keju awan ungu Nona Yaking memang juaranya. Aku rasa keju awan ungu ini lebih terasa seperti buatan Nyonya Susuyun. Terakhir kali, setelah mencicipi pencuci mulut buatannya, aku selalu teringat dan penasaran. Direktur Wang ternyata memuji setinggi itu. Pencuci mulut buatan Susuyun. Kalau begitu, patisier bintang 8 yang baru adalah dia. Hasil voting sudah sangat jelas. Keju awan ungu ini memang adalah kreasi terbaru dari istriku, Sushiyun. Maka dari itu, gelar patisier bintang 8 yang baru seharusnya menjadi miliknya. Xinian, ini aku. Shuyun, kau menang dengan kemampuanmu sendiri. Memang pantas. Selamat, Nyonya Meng. Kalian Anda sungguh layak mendapatkan Gelar patisier bintang 8. Sushiyun, sekarang kau dipuja setinggi langit. Nanti jatuhnya akan lebih hancur. Shuyun, kau dengar itu? Kau benar-benar pantas mendapatkan gelar ini. HM. Perutku, kenapa tiba-tiba sakit sekali? Iya, perutku juga jadi ikutan sakit. Ini pasti adonan buat besok. Adonan buat kue Sushiyun kan? Sushiyun, dasar licik. Berani-beraninya lawan aku? Kali ini ku hancurkan hidupmu. Ayah, Kue itu ada masalah. Xinian, mereka ini keracunan. bagus sekali ya kamu, Sushiyun. Berani-beraninya kamu ngeracunin kue. Mana mungkin? Aku nggak ngeracunin. Perempuan sekejam dan setegak kamu ini. Mana pantas jadi pastry chef bintang 8? Telepon polisi. Cepat telepon polisi, tangkap dia. Bukan aku. Buat apa aku ngeracunin kalian? Berani-beraninya kamu masih mengelak. Ini kue buatanmu. Kalau bukan kamu yang ngeracunin, apa aku? Kamu bilang Shuyun yang racunin, mana buktinya? Tuan Meng, kejadiannya sudah begini. Apa Anda masih mau melindungi dia? Aku sudah telepon polisi. Sekarang, coba lihat gimana caramu belanja. Siapa yang telepon polisi? Aku, Pak Polisi, perempuan ini ngeracunin kue. Bu, tolong kerjasamanya dengan kami. Ikut kami sebentar. Pak polisi, bukan aku. Sungguh, bukan aku. Aku tahu siapa yang racunin. Siapa? Dia. Aku? Tuan Meng, meskipun aku suka Anda, tapi Anda tidak bisa menyuruhku jadi kambing hitam untuk istrimu. Polisi masih di sini. Dari mana kau tahu aku tidak punya bukti? Tuan Meng, CCTV dapur sudah dirusak orang. Tuan Meng, Anda tidak mungkin demi melindungi istrimu sengaja merusak CCTV-nya kan? Kamu pikir dengan merusak CCTV dapur, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain kamu? Tuan Meng sudah menduganya sejak awal. Ada yang bakal berbuat jahat di kue itu. Makanya, tadi malam, aku disuruh buat ngintai duluan. Semua yang kamu lakukan, udah terekam semua sama aku. Yang tadi itu, cuma acting buat ngejebak kamu aja. Bawa pergi, Pak polisi. Ini bukti dia meracuni, saya serahkan ke Bapak. Lori, Jangan tangkap aku. Ayah, selamatkan aku. anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu meracuni orang. Yaking, tenang saja. Beberapa hari lagi ayah akan membebaskanmu. Bawa pergi. Racun tak fatal, semua sudah minum obat. Terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Wang sini. Bukankah kita juga harus menghitung urusan kita? Tuan Meng, masalah racun yang dilakukan Yaking ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Bukankah kamu hanya ingin Huang Yaking menikahiku? Lalu mengambil alih Meng Group kami, supaya keluargamu bisa menguasai sendirian? Tuan Meng, dari mana Anda bicara seperti itu? Saya sudah mengutus orang untuk menyelidiki semuanya dengan jelas. Kamu menyuruh Huang Yaking merayuku untuk masuk ke keluarga Meng. Sekarang kamu menganggap Shuyun sebagai duri dalam daging. Semuanya, satu persatu, sudah saya selidiki dengan jelas. Tuan Meng, saya tahu saya salah. Saya sudah tidak berani lagi. Anda orang besar, jangan hitung kesalahan orang kecil. Maafkan saya. Umumkan, siapa kerjasama dengan Huang Group? Berarti melawan saya, Meng Xinian. Tuan Meng, Anda tidak boleh seperti ini. Kalau Tuan lakukan ini, keluarga Huang kami akan benar-benar hancur. Tuan Meng, Usir keluar. Tuan Meng, Anda tidak bisa begini, Tuan Meng. Ada yang keberatan gelar Shuyun? Sebagai pastry chef bintang 8, Huang Yaking, demi menjebak istri direktur. Beraninya meracuni kita semua. Benar-benar kejam. Benar, istri direktur tetap yang paling berbakat dan berintegritas. Posisi pastry chef bintang 8 ini
memang hanya pantas untuk istri direktur. Ya, istri direktur menjabat sebagai pastry chef bintang 8. Layak dan pantas. Kami mendukung istri direktur. Shuyun. Kamu cantik sekali sekarang. Terima kasih, Xinian. Direktur Meng, jangan perlakukan saya begini. Separuh hidup dan kerja kerasku, Huang Dasheng. Sekarang, benar-benar hancur semuanya. Halo, Wei. Shuyun, nanti siang ada reuni SMA. Kau tak pernah datang bertahun-tahun. 20 tahun tak bertemu. Kamu harus datang ya. Wei. Aku... Teman lamaku dulu, dia ingin aku datang ke reuni. Bertahun-tahun ini sibuk cari nafkah, jadi tidak pernah ikut. Sebenarnya aku main angin juga sama dia. Kalau begitu pergilah. Nanti setelah selesai, biar asisten Liu yang jemput kamu. Tapi masih banyak urusan di hotel. Jangan pikirkan hotel. Ku cari penggantimu. Wah, bagus sekali. Menantuku tersayang, akhir-akhir ini ibu dengar ada komplotan. Berkeliaran sampai ke Jakarta, gila sekali. Khusus menculik ibu-ibu dan anak-anak. Kamu harus hati-hati sekali ya. Apa perlu bawa 2 pengawal? Nyonya tua, tenang saja. Betapapun gilanya mereka. Tidak mungkin berani menculik orang di siang bolong, kan? Lagi pula, bawa pengawal ke reuni, itu terlalu mencolok sekali. Emma, ibu tenang saja. Setelah selesai nanti, aku suruh asisten Liu jemput dia. Tidak akan ada masalah. Iya juga ya. Masa iya, sebesar Jakarta ini, tiba-tiba bisa kena sasaran menantuku tersayang. Bu, saya balik ke kantor dulu ya. Kalau urusan ibu sudah selesai. Telepon saya. Itu Susyun. Aku ingat. Bukannya dia miskin banget? Kok sekarang kelihatan sukses? Kalian belum tahu ya? Katanya, dia sekarang lagi hamil. Anaknya juragan kampung entah siapa. Seketika berubah, jadi nyonya kaya. Umurnya udah kepala 5 gitu. Hamil buat naikin status. Wah, Susyun ini. Modusnya masih jalan. Ingat waktu SMA. Dia juga ngerebut cowok yang ditaksir Swing. Iya kan, Swing? Juragan kampung doang sombongnya amit-amit. Suamiku itu, orang nomor 2 di Meng Group. Suaminya dia itu, jauh banget levelnya dibanding suamiku. Kenapa sih kalian? Kita udah bertahun-tahun nggak ketemu Shuyun. Nggak bisakah kalian ngomong yang baik-baik? Sang Wei, jangan kira kita nggak tahu. Kamu dan Susyun itu, waktu SMA paling dekat. Pantas aja belain dia terus. Kamu, aku ini paling benci sama Susyun. Wanita gatal. Aku akan permalukan dia. Shuyun, kamu akhirnya datang juga. Aku kangen banget sama kamu. Wei, kita udah lebih dari 20 tahun nggak ketemu. Aku juga kangen sama kamu. Sini, Shuyun, duduk sini. Nggak apa-apa. Sueshing, apa-apaan ini? Aku ini orangnya, emang alergi sama bau lebay. Swing, maksud omonganmu apa? Kita ini teman lama bertahun-tahun. Dendam apa sih yang nggak bisa dilupain? Susyun. Jangan pura-pura polos terus. Kebusukanmu itu. Kami semua udah tahu. Sok jaim apaan sih? Memangnya aku kenapa? Kepala 5 masih gatal. Hamil biar naik pangkat. Main keterlaluan. Nggak bisa dibilangin? Kita semua ini teman. Kenapa sih kalian selalu nyerang Shuyun terus? Shuyun, nggak usah ladenin mereka. Emang sengaja nyerang dia? Kenapa? Biar aku kasih tahu ya. Susyun, suamiku itu. Orang nomor 2 di Meng Group. Di seluruh dunia bisnis Jakarta. Cuma bos Meng satu-satunya yang ada di atas dia. Percaya nggak, cukup satu panggilan telepon dariku. Bisa bikin suamimu itu jatuh miskin seketika. Sueshing, kamu belum tahu ya? Shuyun itu, persisnya adalah istri dari bos besar Meng Group. Apa? Kau pikir dia itu putri raja? Di Jakarta ini, perempuan yang ingin menikah dengan Tuan Meng itu ada ribuan. Lihat saja dia itu apa. Bahkan jadi budak pun tak layak. Bener banget. Coba aja dipikir. Mana mungkin Tuan Meng mau sama janda umur 50 tahun? Yang sebentar lagi juga masuk liang kubur? Ini, kalian ini benar-benar sudah keterlaluannya. Susyun, suamiku sudah telepon. Tunggu saja pembalasan dariku.
Sayang, ada yang gangguin aku nih. Cepetan kamu ke sini. Berani ganggu istriku? Aku langsung meluncur sekarang. Su Shuyun, suamiku sudah hampir sampai. Sebentar lagi kau mati kau. Siapa yang berani ganggu istriku? Sini lu keluar. Sayang, dia itu yang gangguin aku. Nyanyonya, kenapa Anda? San Mingyu, Aku nyuruh kamu ke sini buat belain aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini cari mati ya? Ini kan nyonya besar, Meng. Kamu sudah bikin masalah besar, tahu nggak? Apa? Dia beneran nyonya besar, Meng? Dari tadi aku kasih tahu, kalian malah nggak percaya. Suyun, kamu bisa dapetin suami sesempurna Tuan Meng. Benar-benar hebat ya. Iya, Shuyun. aku yakin kamu sukses. Anakku barusan kena PHK. Kita kan sama-sama teman lama. Kira-kira anakku bisa nggak dimasukin ke Meng Group? Oh, itu sih nggak mungkin. Su Shuyun, dia itu cuma Nempel sama orang kaya kampungan, kok tiba-tiba bisa-bisanya jadi nyonya besar, Meng? Kupikir kita bisa bernostalgia. Tapi sepertinya hari ini. Tapi tidak. Aku pergi. Wei Wei, lain kali aku akan menemuimu secara pribadi. Kenapa belum datang juga? Kenapa ponselnya mati? Permisi, apa tamu di kamar 402 masih ada? Tamu di kamar 402 sudah pergi 10 menit yang lalu. Sudah pergi 10 menit yang lalu? Celaka. Pasti terjadi sesuatu pada nyonya. Papan latar ini miring. Luruskan dan tempel dengan rapat. Di bawah sini tolong tambahkan lebih banyak bunga segar. Baik, Tuan Meng. Dan yang di sebelah sini, tempelkan foto Suyun di area ini. Wah, tak kusangka ya, Sinian. Kau yang biasanya laki kaku dan kuno, ternyata romantis juga. Shuyun sudah terlalu banyak menderita dalam hidupnya. Aku harus menikahinya dengan megah dan penuh kemuliaan. Apa bajuku ini sudah cukup pantas? Apa warnanya tidak terlalu monoton ya? Ah, tampan sekali. Orang yang jeli saja pasti langsung tahu. Kalau kau sedang sangat gugup, sudahlah, santai saja. Ini pertama kalinya dalam hidupku, wajar kalau gugup. Kapan kakak iparku tiba? Aku sudah menyuruh asisten Liu untuk menjemputnya. Seharusnya segera. Halo? Tuan Meng, gawat. Ibu negara menghilang secara misterius. Apa? Hubungi polisi sekarang juga dan periksa semua rekaman CCTV. Ya, Miming, kerahkan semua orang. Cari seluruh area, balikan seluruh Jakarta sampai ketemu. Sampai kita menemukan Shuyun. Su Shuyun, kau pasti tidak menyangka. Kita berdua akan bersekutu. Masa depanku hancur, keluargaku hancur. Su Shuyun, kau hancurkan keluarga dan masa depanku. Akan kubuat kau merasakan penderitaan ini ribuan kali lipat. Kenapa malah kau? Aku tahu kau benci Su Shuyun, aku juga sama. Musuh dari musuh adalah teman. Kurasa, kita bisa bekerja sama. Apa rencanamu? Aku punya rencana, tapi aku butuh uang dan koneksimu. Weh, sudah datang. Aku jemput dia dulu. Temani dulu nenek tua ini, main-mainlah yang seru. Aku sudah temukan tempat bagus untukmu. Asalkan kau mau menggugurkan benih sial di perutmu itu. Mereka akan beri kita uang 1 miliar. Ing, aku ini bagaimanapun ibunya Ziheng. Neneknya Fei. Kau tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Uang dari keluarga Meng tidak akan diberikan pada kita. Jadi aku harus memikirkan masa depanku sendiri. Ini juga demi kebaikan Ziheng dan Fei. Dengan begitu nanti, hidup mereka akan terjamin. Kau malah harus berterima kasih padaku. Ini penculikan, melanggar hukum. Weh, bagaimana? Mantap kan? Mantap, mantap. Memang agak tua,
Tapi pesonanya masih terasa. Aku suka yang begini. Anyah, jangan sentuh. Sekali lagi, ku mati di depanmu. Wah, galak sekali. Semakin galak, semakin kusuka. Kalian semua akan kena kutukan atas perbuatan ini. Kutukan? Karenamu ayahku mati, keluarga bangkrut. Dan aku tidak akan jadi tikus got yang dibenci semua orang. Orang yang seharusnya kena kutuk itu, kau. Huang yakin, kalau Xinyan tahu perbuatanmu ini, dia tidak akan melepaskanmu. Tenang saja, tempat ini tidak akan ada yang bisa menemukan. Dan Meng Xinyan Mu itu, beberapa saat lagi, pasti akan melupakanmu, lalu mencari perempuan lain. Haha, Tidak, Pak Meng, polisi sudah bergerak. Bagus. Xinyan, lokasi kakak ipar. Berhenti di pabrik kosong barat kota. Memasang pelacak di liontin giok kakak ipar. Kalau tidak, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat. Ngebutlah. Kita nggak boleh biarin Shuyun. Kenapa-kenapa. nah, Bang Wei, orangnya udah gue bawa. Mana duitnya? Heh. Nih, Makasih, Bang Wei. Kalau udah nggak ada apa-apa lagi, gue pamit dulu ya. Ya udah Hemaha. Mulai sekarang, lo ikut aja sama Bang Wei. Hidup lo pasti hidup mewah. Hahaha. Fan Wanting, gue nggak bakal maafin lo. Mama, emang lo pikir lo masih bisa kabur? Hahaha. Xinyan, kamu di mana? Cepat tolong aku. Shuyun, tunggu aku. Aku pasti nemuin kamu. Xinyan, dari pelacaknya. Seharusnya di arah sana. Lo mau ngapain? Ya bantuin lo, bersihin barang dagangan. Lah, gue kenal Bang Wei. Dia paling malas ngurusin anak orang lain. Iya kan, Bang Wei? Hati-hati lu ya. Dia itu gue beli 1 miliar. Jangan sampai mati. Tenang aja, Bang Wei. Pasti rapi, beres. Jangan sakiti bayi aku. Huang Yaking, hentikan. Jangan sakiti bayi aku. Huang Yaking, berhenti. Xinyan, mereka ada di dalam. Shuyun, jangan takut. Aku datang. Sushuyun, lo udah bikin bokap gue mati. Sekarang gue ambil nyawa anak di perut lo. Adil kan? Jangan. Awas. Mereka mau bunuh anak kita. Tenang, ada aku di sini. Gak akan ada yang berani menyakiti kamu dan anak kita. Tangkap mereka. Jangan sampai ada yang lolos. Hei, Ah? Lepasin aku. Xinyan. Dan Fan Wanting juga. Tenang, asisten Liu sudah pergi menangkapnya. Gila, dapat banyak. Haha, seumur hidupku, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Duit banyak banget. Ini semua punyaku. mau kabur juga ya? Ini uangku. Jangan sentuh uangku. Lepasin aku. Bicara. Siapa dalamnya? Aku nggak tahu apa-apa. Kalau berani, bunuh saja aku. Potong urat kaki dan tangan mereka semua. Aku ngomong. Fan Wanting. Ini semua suruhan Fan Wanting. Dia bilang mau jual Sushun buat dapat duit. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Oh, bagus ya. Jelas-jelas kamu yang minta Bang Wei jagain orang itu di sini. Sekarang cuci tangan sebersih mungkin. Ini semua perintahmu. Kamu dalangnya. Perempuan busuk. Lihat aku sekarang. Aku cabut semua rambutmu sampai botak. Pergi kamu sana. Pak Polisi, saya serahkan mereka beserta buktinya. Akan segera saya serahkan. Tolong, tegakkan hukum seadil-adilnya. Hukum mereka seberat-beratnya. Tenang saja, Pak Meng. Mereka terlibat penculikan, penganiayaan berat, dan perdagangan perempuan. Hukum pasti tidak akan melepaskan mereka. Bawa mereka pergi. Jangan. Pak Polisi, saya kapok. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Shuyun, ayo kita pulang. Kakak ipar, gawat, ada masalah.
Menantu kesayanganku, sini kau. Shuyun, terima kasih sudah hadir di hidupku. Kamu punya pesona yang sangat istimewa, dan itu sangat memikat hatiku. Karena itu, maukah kau menikah denganku? Terima. Terima. Aku mau. Aku mau. Lebih dekat sedikit, lihat ke sini. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih. Ini laki-laki atau perempuan? Ya? Biarkan nenek lihat baik-baik. Iya. Oh, perempuan. Bagus sekali. Kamu ini pasti anak kesayangan nenek. Istriku, kau sudah bekerja keras. Ibu, aku kesini untuk melihatmu. Nenek, Kamu kesini juga, ikut lihat. adik kecil ini lucu sekali. Fei Fei, kamu tidak boleh panggil dia adik. Dia itu bibi kecilmu.